Fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Suyamsi, saya Fadila Sarandija. Di sini kami akan membahas materi mengenai fotosintesis. Selamat menyaksikan. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman dan mikroorganisme fotosintetik dapat mensintesis karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Tumbuhan dan autotrop lainnya dapat menggunakan karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber karbon yang diperlukan untuk biosintesis selulosa, pati, lipid, dan protein, dan banyak komponen organik sel tumbuhan lainnya. Sebaliknya, heterotrop tidak dapat menghasilkan reduksi bersih karbon dioksida untuk mencapai sintesis glukosa bersih. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem. Karbon dioksida sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Adapun produk yang dihasilkan dari fotosintesis ini adalah glukosa. Glukosa merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem, sedangkan oksigen adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Proses fotosintesis terdiri atas dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH, di mana di dalam proses reaksi terang ini memerlukan adanya cahaya matahari. Reaksi terang fotosintesis terjadi pada membran tilakoid, di mana pada reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari, di mana terdapat fotosistem, yaitu seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 berisi plus reaksi P700, yang artinya bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm. Sedangkan fotosistem 2A itu berisi P680 dan optimal menyerap cahaya panjang gelombang 680 nm. Pada proses reaksi terang itu terdiri atas fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan pada fotofosforilasi siklik itu melibatkan fotosistem 1. Fotofosforilasi non-siklik. Mekanisme reaksi diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul air yang ada di sekitarnya atau terjadi fotolisis air, di mana H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen, setengah atom oksigen, dan 2 elektron. 2 elektron ini kemudian mengisi kekosongan elektron pada panjang gelombang 680 agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan di udara, sedangkan ion hidrogen sementara tinggal di ruang tilakoid. Kemudian elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon
dilambangkan dengan O-sitokrom atau dilambangkan dengan CYT, dan plastosianin atau dilambangkan dengan Pg. Saat plastoquinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen dari stroma akan melewati membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang kemudian bergabung dengan 2 ion hidrogen hasil fotolisis air sebelumnya menuju ATP sintas. Saat melewati ATP sintas, terjadi fotosporilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Lalu ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang terdapat pada P700 akan tereksitasi menuju akseptor primer sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya mirip seperti tadi, yaitu harus diisi oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang berada pada plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju perodoksin untuk ditransfer ke NADH peroduktase. Elektron ini bersama NADP+ dan ion H+ akan bereaksi dan akan membentuk NADPH. Dari reaksi ini diperoleh hasil fosforilasi 1 yaitu ATP dan NADPH. Fotofosforilasi siklik. Dalam reaksi fotofosforilasi siklik di mana hanya terjadi pada fotosistem 1 P700, fosforilasi siklik ini diawali dengan energi foton diserap oleh fotosistem 1 yang menyebabkan elektron akan terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron ini kemudian akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron perodoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P elektron yang kembali pada P700. Tidak terjadi proses fotolisis air sehingga tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fosforilasi non-siklik. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Calvin, di mana pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap fotosintesis terjadi setelah reaksi terang. Hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap. Sehingga dengan kata lain, pada reaksi gelap terjadi proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan gula. Gula yang dihasilkan nantinya bukan langsung berupa glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Reaksi gelap terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan, dimulai dari fiksasi, yaitu 3 karbon dioksida akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5, yaitu ribosa bifosfat. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini bernama Rubisco. Adapun produk yang dihasilkan pada tahap pertama yaitu senyawa berkarbon 6 yang kemudian dipecah menjadi senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahap kedua yaitu reduksi, senyawa 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat, dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Lalu, molekul 1 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P, dibutuhkan 6 molekul NADPH yang diubah menjadi 6 NADP+. Pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi, hanya 1 molekul G3P yang menjadi produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan pada proses selanjutnya.
Kemudian tahap terakhir yaitu regenerasi RUBP, di mana 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali, di mana melibatkan reaksi fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 ATP dan 6 NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik seperti glukosa. Baiklah, sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi